Yesus adalah raja yang membangun sesuatu yang baru dan ia menamakan Petrus batu karang yang di atasnya akan ia bangun. Dalam pengawasan Yusuf ya, Yesus itu menjadi tukang kayu. Tukang kayu ini memang terjemahan dari kata Yunani tekton, yang artinya seperti sesungguhnya lebih luas ya. Shalom, kita masuk episode 46 dan kita masuk masa akhir dari pelayanan publik Yesus. Di masa ini kita mungkin pernah mendengar bahwa Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya supaya merahasiakan bahwa ia adalah Mesias. Nah, kita akan mempelajari hal ini ya. Nah, di dalam pelayanan publik Yesus, Yesus kan sering berpindah menjemberangin Laut Galilea di malam hari, melintasi ladang gandum, dan seringkali tanpa penjelasan kemana ia pergi. Jadi pengajarannya pun seringkali sulit dipahami selayaknya perjalanannya. Terselubung oleh perumpamaan dan membutuhkan penguraian yang seringkali itu melampaui kemampuan dari para murid-muridnya. Julukan Yesus ditunjuk untuk diri sendiri sebagai anak manusia itu lebih banyak tersembunyi daripada mengungkapkan siapa Yesus. Ketika ada setan yang berhasil diusir dan mengaku siapa dia, Yesus menyuruhnya diam supaya menjaga rahasia identitas keilahiannya. Kebingungan akan identitas Yesus ini juga dirasakan oleh Yohanes Pembaptis ya, yang mengirim para murid untuk bertanya terus terang, apakah engkau Mesias ataukah harus kami melihat yang lain? Matius 11 ayat 3. Untuk pertanyaan yang sederhana ya atau tidak ini, Yesus memberi jawaban yang samar. Pergi dan katakan pada Yohanes apa yang kau dengar dan kau lihat. Yang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta dibersihkan, yang tuli mendengar, dan yang mati dibangkitkan, dan yang miskin menerima kabar baik. Matius 11 ayat 4 dan 5. Kepada siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, Yesus sesungguhnya memberi jawaban langsung ya. Meskipun lewat bahasa kode tulisan kenabian Israel. Baca Yesaya 35. Mengapa Yesus tidak menjawab sederhana saja, akulah Mesias? Semua pergerakan dan pengajaran yang sulit dipahami dari Yesus, ini adalah akibat dari konteks sejarah dan politik saat itu. Herodes Antipas yang memerintah saat itu memposisikan dirinya seperti ayahnya, Herodes Agung, sebagai raja Yahudi yang benar. Jadi klaim Yesus sebagai Kristus ini adalah klaim bahwa ia raja sesungguhnya. Ini bisa menyebabkan kemarahan Herodes dan pendukungnya. Jadi Yesus tidak perlu jauh-jauh melihat ancaman ini. Kan bagaimana Yohanes Pembaptis yang seorang nabi diperlakukan di sidang Herodes, ya, di penjara dan dieksekusi. Apalagi seorang Mesias. Jadi Yesus itu perlu merahasiakan klaim mesianik untuk menghindari penangkapan dan eksekusi. Ancaman kematian Yesus berulang kali terjadi begitu dekat. Herodes Agung pernah memerintahkan tentaranya untuk membantai bayi-bayi di Bethlehem. Dan Yesus ya nyaris saja tidak lolos. Dan ketika Yesus mengawali pengajarannya di Nazaret, orang-orang berusaha melempari dia dari tebing. Tapi Yesus secara misterius itu meloloskan diri di tengah kerumunan. Bahkan di Yerusalem, Yesus itu menghindari kematian ketika kerumunan orang itu melempari batu kepadanya di bait suci. Karena klaim sebelum Abraham ada, aku ada. Ya, Yohanes 8 ayat 58 dan 59. Jadi jika Yesus hadir hanya untuk mati, kesempatan itu datang berulang kali. Yesus menunda kematiannya di saat yang tepat dan di tempat yang juga tepat. Terlebih dari itu, Yesus harus melakukan sesuatu sebelum ia mati. Sesuatu yang dimanifestasikan lewat tindakannya dan kata-katanya di Kaisarea Filipi. Apa itu? Nah, saat pelayanan publik, Yesus itu segera berakhir ya. Yesus dan para murid-muridnya itu kan berjalan ke arah utara Galilea, lalu ke Kaisarea Filipi. Dan sesampainya di sana, Yesus mengajukan pertanyaan
yang membingungkan terkait identitasnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Matius 16 ayat 13. Para murid menanggapi, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang para nabi. Ayat 14. Yesus membalikan pertanyaan itu langsung kepada para murid. Tetapi menurutmu, siapakah aku? Matius 16 ayat 15. Petrus menjawab dan mengakui, Yesus Kristus, Engkaulah Mesias, ya, Anak Allah yang hidup. Kristus bukan nama belakang ya dari Yesus, tapi julukan yang artinya diurapi, julukan untuk raja-raja Israel. Pertama, Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja Mesias yang dinanti-nantikan sejak lama. Ini sebuah pengakuan yang berani. Tapi lebih hebat lagi adalah ketika Petrus itu menambahkan sebuah pengakuan iman, anak Allah yang hidup. Benar, raja-raja keturunan Daud itu menggunakan kata anak Allah untuk menggambarkan hubungan perjanjian yang dibuat Tuhan kepada Daud dan keturunannya. 2 Samuel 7, Mazmur 89. Tapi tidak pernah menggunakan kata hidup. Istilah hidup itu ditemukan di dalam kitab suci Israel biasanya terkait dengan teks-teks di mana iman monoteisme itu sedang dipertegas terhadap klaim keilahian dari berhalanya kaum pagan. Ya, mengapa kemudian Petrus, seorang Yahudi yang baik, itu menyelipkan kata hidup saat pengakuannya terhadap Yesus? Karena Petrus itu mengafirmasi sesuatu yang lebih dari Yesus. Bukan sekedar silsilah keturunan Daud. Ia memasukkan Yesus dalam kaitan iman monoteisme Israel. Singkatnya, Petrus itu menempatkan Yesus terkait definisi siapakah Tuhan itu. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Jawaban ini memvalidasi keberanian interpretasi dari Petrus. Petrus juga menggunakan kata hidup terkait konteks geografi tempat di mana pembicaraan itu berlangsung. Di sana kan kuil Kaisar Agustus itu tersebar ya sepanjang kampung Kaisarea Filipi. Dengan tiang marmer, dengan atapnya yang megah, itu berdiri 2 patung. Satu untuk Dewi Roma, ini personifikasi kota Roma. Dan satu lagi untuk Kaisar Agustus yang disembah sebagai Devi Filius, anak dewa. Jadi di tengah-tengah banyaknya kuil pagan itu, Petrus menyertakan kritik Yahudi yang ditemukan di sepanjang kitab suci bahwa Allah yang benar itu hidup, sementara dewa-dewa pagan itu yang berhala itu tak bernyawa. Peristiwa ini dipertajam karena menjadi satu-satunya kesempatan di mana Yesus dan Petrus sama-sama berada di sebuah kota dengan banyak kuil-kuil pagan. Jadi dalam situasi macam itu, Petrus berkata, Yesus, Engkaulah Mesias, ya, Raja yang benar, Kristus, ya, dan Allah, anak Allah yang hidup. Ini artinya apa? Melawan raja palsu, yaitu Kaisar, yang merupakan anak dewa Julius, ya, yang sudah mati. Yesus bukan sosok yang dihormati di Filipi, yang dipenuhi oleh kuil dan patung-patung, melainkan anak Allah yang sesungguhnya. Petrus memahami ya bahwa setia kepada Yesus itu berarti suatu tantangan yang tajam bagi yang setia kepada dunia. Yesus mengafirmasi atas pengakuan iman dari Petrus ini, ia berkata, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Matius 16 ayat 18 dan 19. Petrus diberi nama baru batu karang, ya, dan seperangkat kunci kerajaan sorga. Ini lebih dari sekedar kiasan, acak. Ini adalah citra tentang otoritas di dalam kitab suci Yahudi. Dalam kerajaan Daud, seorang perdana menteri, itu orang kedua yang paling berkuasa setelah raja, ini memegang kunci kerajaan dengan kuasa mengikat dan melepaskan. Yesaya memberitahu Eliakim yang diangkat menjadi perdana menteri dan diberi jubah dan kunci rumah Daud.
sebagai tanda otoritasnya, yaitu kuasa mengikat dan melepaskan, dan memerintah kerajaan di bawah pengawasan raja. Yesaya 22 ayat 15-25. Lihat episode 31 ya. Jadi Yesus itu sedang mengangkat Petrus menjadi perdana menterinya. Yesus adalah raja yang membangun sesuatu yang baru, dan ia menamakan Petrus batu karang yang di atasnya akan ia bangun. Dalam pengawasan Yusuf ya, Yesus itu menjadi tukang kayu. Tukang kayu ini memang terjemahan dari kata Yunani tekton, yang artinya sesungguhnya lebih luas ya, yaitu tukang atau pengrajin. Bukan saja bisa tukang kayu, tetapi juga terjemahan tukang batu. Dan faktanya bangunan di Israel itu kan didominasi oleh batu. Jadi kemungkinan besar Yesus bersama Yusuf itu membangun dengan batu. Dan sekarang Yesus menunjuk Petrus dan berkata, inilah batu karang yang selama ini kucari. Batu ini akan menjadi dasar dari bangunan besar yang akan kubangun sejak lama. Sebelum pada akhir khotbah di bukit, Yesus telah mengamati bahwa orang bijak itu membangun rumahnya di atas batu. Sekarang Yesus melakukannya apa yang ia katakan dan mulai membangun proyek bangunan utamanya, yaitu gereja di atas fondasi Petrus. Dalam tradisi Israel, Salomo, orang yang terkenal dengan kebijaksanaannya, adalah seorang raja dan pembangun ya yang besar. Dan sekarang dalam kata-kata Yesus, yang lebih besar dari Salomo ada di sini. Matius 12 ayat 42. Herodes yang melihat dirinya sebagai Salomo baru itu membangun bangunan yang mewah-mewah. Tapi sekarang setelah 2000 tahun, semua yang dibangun Herodes itu tinggal reruntuhan. Sementara gereja yang Yesus bangun di atas batu karang tetap bertumbuh di seluruh dunia. Baca juga 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Pada mulanya Yesus memilih 12 rasul. Ini menunjukkan rencana bangunan kerajaannya ya. Para nabi bernubuat bahwa pada restorasi Israel nanti Tuhan akan mengumpulkan kembali 12 suku. Dan Yesus mengumumkan pemulihan kerajaannya dan memilih 12 rasul. Dan menunjuk seorang di antaranya menjadi perdana menteri. Dengan demikian mengumpulkan kembali Israel di sekitar rajanya. Seperti Raja Daud sebelum dia yang mempunyai 3 pemimpin utama, 2 Samuel 23 ayat 8, Yesus juga memilih kelompok utama dengan 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus juga memilih dan mengutus 70 murid, ya, Lukas 10 ayat 1. Dan di dalam tabel para bangsa-bangsa, silsilah keluarga keturunan dari ketiga anak Nuh itu berjumlah 70 keturunan dalam Kejadian 10. Dalam tradisi Yahudi, angka 70 ini adalah perwakilan bangsa-bangsa di dunia. Jadi pemilihan Yesus dengan 70 murid ini menunjukkan bahwa ia sedang merencanakan misi global. Suatu yang melebihi dari misi 12 untuk Israel. Dan sebagai tambahan, Musa juga memilih kelompok 3, yaitu Harun, Nadab, dan Abihu. Dan 70 tetua ketika perjanjian lama itu diresmikan antara Tuhan dan ke-12 suku Israel. Yesus mengumpulkan kelompok 12, 3, dan 70 saat ia mendirikan kerajaan Allah dan perjanjian barunya. Transfigurasi. Setelah Yesus berbicara kepada para muridnya mengenai penderitaan dan kematiannya yang segera datang, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung tinggi. Matius 17 ayat 1-8. Seperti Musa membawa Harun, Nadab, dan Abihu ke puncak Sinai, Keluaran 24 ayat 1, Yesus membawa 3 murid ke atas gunung di mana Tuhan akan mengungkapkan dirinya seperti yang dilakukannya di gunung Sinai. Bedanya di Sinai Tuhan mengungkapkan hukumnya, sedangkan sekarang ia mengungkapkan anaknya. Yesus berubah rupa, transfigurasi di hadapan murid-muridnya. Dan Musa bersama Elia berbicara dengannya. Musa pemberi hukum dan Elia nabi yang terkemuka menandakan kepenuhan semua janji-janji Tuhan, firman-firmannya, tindakan-tindakannya, dan nabi-nabinya. Yesus sedang menuju Yerusalem di mana ia akan menderita dan wafat. Ia tahu
pencobaan ini untuk murid-muridnya. Maka sebelum Yesus sengsaranya, Yesus memberi murid-murid terdekatnya itu sekilas kemuliaannya untuk memberi mereka harapan pada saat masa kegelapan di depan. Setelah Yesus menetapkan Petrus sebagai Perdana Menterinya, ini untuk pertama kalinya ia membagikan berita yang sulit akan sengsara dan kematiannya yang segera akan terjadi. Dari Kaisarea Filipi, Yesus menuju selatan pada perjalanan terakhir menuju Yerusalem, di mana ia akan wafat di bawah tuduhan sebagai Raja Yahudi. Yesus menghindari kematian sampai ia menyiapkan fondasi untuk gerejanya. Adalah peran Perdana Menteri untuk memerintah Israel ketika Raja pergi. Dan inilah tepatnya apa yang dilakukan oleh seorang paus, garis panjang para perdana-perdana menteri yang mengelola gereja sampai kembalinya sang raja. Studi kata Petrus, ya, Matius 16 ayat 18 atau Petros dalam Yunani. Ini sebuah kata maskulin yang berarti batu karang atau batu. Meski ini kata yang umum dalam bahasa Yunani, tidak ada bukti Petrus adalah nama umum untuk orang sebelum dikenakan kepada Simon. Hal ini terkait simbolisme nama. Simon sendiri adalah batu karang di mana Yesus membangun gerejanya. Perjanjian Baru menunjukkan bahwa kata-kata Yesus kepada Petrus awalnya itu diucapkan di dalam bahasa Aram. Di dalam bahasa ini ditulis Kepa atau Kefas, setara dengan Petrus, yaitu batu karang yang cukup besar yang cocok untuk fondasi bangunan. Kefas disebut 9 kali di dalam Perjanjian Baru, seperti di Yohanes 1:42, 1 Korintus 1 ayat 12, Galatia 1 ayat 18, dan seterusnya. Di sisi lain, perubahan nama Simon ini mengingatkan Perjanjian Lama. Misalnya Abram menjadi Abraham, Kejadian 17 ayat 5. Artinya apa? Petrus ini sedang berdiri di dalam tradisi Alkitabiah ini, di mana nama baru itu menandakan peran baru yang diberikan Tuhan dalam sejarah keselamatan. Dalam hal ini, Yesus menunjuk Petrus sebagai fondasi gereja Perjanjian Baru. Sama seperti bait suci Perjanjian Lama dibangun di atas batu besar, 1 Raja-Raja 5 ayat 17, Esra 3 ayat 10, demikian juga Yesus membangun gereja Perjanjian Barunya di atas batu dasar Petrus. Efesus 2 ayat 20, Wahyu 21 ayat 14. Demikian episode yang ke-46 ini. Kita akan masuk episode berikutnya dengan masa sengsara Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.